mengenai degradasi permukaan atau tanah yang akhirnya juga menimbulkan sedikit kekhawatiran karena itu melibatkan lebih dari 70 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus lainnya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Baik, beberapa kasus di kawasan industri land subsidence atau degradasi muka tanah itu terjadi sebagian besar tidak hanya akibat adanya pemanasan global karena tinggi muka air naik di laut, tetapi juga adanya penyedotan air bawah tanah yang mengakibatkan lahan itu memang turun. Gitu. Nah, sejak PP 142 2015 diterapkan, itu larangan penyedotan air bawah tanah sudah efektif berlaku sebenarnya di seluruh kawasan industri, kecuali memang di situ tidak ada sumber air permukaan. Kami bersyukur di Batang itu kami punya 5 sungai yang melintasi kawasan dan 2 diantaranya digunakan oleh pemerintah terutama dari dan tentu itu natural river ya Pak? Natural river itu digunakan sebagai sumber air baku kami. Jadi kami tidak menggunakan air bawah tanah sama sekali. Kemudian dari sisi ketinggian lahan kami itu 33 meter di atas permukaan laut. Jadi kami 3 meter. 33 meter. Jadi kami lebih tinggi dari muka laut saat ini. Posisinya karena di belakang kami kan perbukitan. Jadi secara alami Batang itu almost impossible untuk tenggelam kecuali ada tsunami besar gitu ya. Karena posisi kami agak tinggi. Jadi laut itu jauh di bawah. Dan ada bukit pula, ada tebing. Dan di belakang kami ada bukit. Sehingga air yang turun dari bukit itu langsung bisa tersalur ke sungai-sungai dan kami bendung sebagian untuk digunakan sebagai cadangan air baku kami. Dan itu tugasnya teman-teman dari Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Cipta Karya. Tapi Bapak well aware mengenai hal ini tentunya masalah. Iya, sangat. Dan kami sudah di dalam studi AMDAL kami sudah kita lakukan juga kajian untuk bisa mengelola pematangan lahan kami, karena kan sebagian besar tadinya kebun. Itu kan kita buka menjadi lahan terbuka. Ini harus kita replanting lagi, kita tanam lagi, dan kita pastikan bahwa unsur kehijauannya dia masih terjaga dalam jangka panjang. Secara prinsip, kami melihat dari sisi daya tahan kawasan, kami punya sistem pengendalian air bersama pemerintah itu juga cukup baik. Posisi kami lebih tinggi dari laut 30 meter lebih. Kami tidak melakukan penyedotan air bawah tanah. Harusnya Batang within the next 100 years juga tidak terlalu turun. Submerge gitu gitu, mendekati batas air laut. Ditambah lagi dengan tadi ada natural river irrigation dia, ada 5 kita usahakan gitu ya. Jadi kendalinya kita bikin baik lah dalam jangka panjang. Ya, ditambah juga tadi Bapak bilang ini akan sangat menaati asas-asas ESG, mungkin penghijauan dan lain-lain yang juga akhirnya akan menyelamatkan kontur dari tanah di KITB sendiri. Pak, itu dari segi climate change, dari segi tanah dan ya dari segi alam lah dalam. Nah, ini tantangan-tantangan lainnya, tantangan ekonomi, Pak. Apakah mengkhawatirkan untuk Anda keadaan ekonomi global yang masih belum pasti? China, momentum perlambatan pemulihan ekonominya sepertinya juga masih begitu-begitu saja. Dan ini juga kita bisa melihat bahwa ekspor China sepertinya juga sangat-sangat turun, impor China sangat-sangat turun. Nah, bagaimana Anda melihat hal-hal ini? Geopolitik juga masih tidak baik gitu ya. Bagaimana Anda melihat hal ini terhadap industri manufaktur Indonesia? Sejauh yang kami pahamin, kondisi global pada saat ini sangat berpengaruh kepada situasi perang di awalnya di Rusia dengan Ukraina, sekarang ada di Timur Tengah, dan tekanan-tekanan ini logistik juga terganggu di Mediterania sampai di terusan Suez. Dan menurut kami ini membuat setiap negara harus mempertahankan diri kemandiriannya. Kami melihat bahwa Indonesia khususnya manufaktur kita dari sisi misalnya oleochemical ya CPO kita kuat gitu ya. Artinya kita bisa menggerakkan sendiri sumber daya alam kita untuk kebutuhan dalam negeri kita. Secara ketahanan pangan juga harusnya kita tidak terlalu parah karena di unsur regional kita juga banyak juga punya teman-teman yang bisa membantu di negara-negara ASEAN. Yang penting memang kemampuan pemerintah, ya ini dalam rangka tahun politik ya pada saat ini untuk menjaga stabilitas sehingga tidak terjadi gejolak dan terjadi transfer ke pemerintahan ya kepemimpinan yang baik, itu sudah cukup menjaga gitu. Karena saya merasakan langsung dalam 1,5 tahun kami mendatangi kontrak dengan hampir 5 investor strategis yang 5-5-nya menyatakan Indonesia aman-aman aja gitu. Jadi ya mungkin juga makroekonomi indikator masih baik. Pasti mereka udah berhitung dong. Kan nggak mungkin saya mengatakan negara saya aman. Kalau misalnya investornya tidak yakin, ngapain ditandatangan kontrak untuk membangun pabrik di tempat kami. Jadi
kami bersyukur sekali bahwa confident itu ada di dalam 1,5 tahun terakhir, dan hopefully kalau tahun ini kami masih bisa menambah jumlah investor, artinya there's nothing wrong with Indonesia. Everybody feel comfortable to put their money here gitu. Jadi menurut saya ya kita aman-aman Namun aja. ada note kuncinya kestabilan politik dan transisi pemerintahan yang baik di tahun ini ya Pak ya. Betul. Dan juga kalau misalnya memang itu terjaga dengan baik, consumption domestik juga dapat terjaga dan ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Pak ya, dan menjaga momentum itu ya lebih baik, dan tentunya untuk manufacture sendiri. 2024 ini Pak, looking forward sampai akhir tahun ya Pak ya. Juni mungkin ada milestone nanti peresmian ya Pak ya. Nah, sampai akhir tahun 2024 ini seperti apa Anda melihat peluang-peluang dan tantangan untuk KITB sendiri? Untuk kami ini tahun lift off ya. Tema kami tahun ini lift off gitu ya. Lift off. Lift off gitu. Kayak roket ya Pak ya. Gitu. Keren ya Pak. Karena selama 3 tahun terakhir kan kami bangun terus gitu kan. Jadi sekarang lah waktunya kita lift off, beroperasi gitu sehingga seluruh sistem berjalan. Kami berharap Batang bisa menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya kawasan industri yang terdesain baik dengan konsep modern, smart and green. Ikon yang kita akan coba terapkan tahun ini adalah digitalisasi. Jadi kami ingin sekali kalau misalnya nanti Safrina ke Batang, siap Bapak. Akses yang digunakan bukan menggunakan KTP, tapi akses card gitu. Dan di tahun pertama, kedua seperti itu. Di tahun ketiga, keempat kita berharap akses masuk kawasan itu menggunakan aplikasi. Dan untuk melewati pintu-pintu yang tersedia di kawasan ke masing-masing pabrik misalnya atau masing-masing zona, kami berharap sudah face recognition gitu. Artinya inilah bagian dari upaya kami menciptakan sebuah kawasan yang memang secara teknologi, secara konsep itu betul-betul bisa digital karena didesain dari awal. Dan teknologinya bukan rocket science yang harus perlu waktu, hari ini sudah ada. Kita sudah gunakan akses card di semua gedung perkantoran, sudah pakai face recognition di stasiun kereta gitu. Jadi menurut saya kenapa nggak kita terapkan juga di kawasan industri, sehingga untuk kami beri kesempatan Batang menjadi salah satu pilot project percontohan kawasan industri yang diakses menggunakan aplikasi dan face recognition di kemudian hari. Jadi memang sesuai dengan tagline-nya ya Pak, Beyond Industrial Estate. Beyond Industrial Estate. Dan untuk masa depan industri dan inovasi itu tadi Anda sampaikan ya Pak, KITB ini sukses.